Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para peserta PYL yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Melangkah tegap menuju mimbar, anggun wibawa penuh memikat. Suatu saat akan membuat gempar dengan gagasan pemberdayaan ekonomi umat. Perkenalkan, saya Fethi Saad dari Jawa Tengah akan mempresentasikan tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui Majelis Taklim dengan gerakan berinfak lebih cerdas, berpahala lebih luas. Sebuah pendekatan tentang strategi pengelolaan infak secara produktif. Izinkan sebelum memulai saya memutarkan video dengan durasi sekitar 1 menit. Program pemberdayaan ekonomi umat yang digagas oleh Penduduk Agama Islam dan Majelis Taklim Al-Barokah merupakan cerminan nyata dari transformasi dakwah menuju kemandirian melalui inovasi bertajuk berinfak lebih cerdas, berpahala lebih luas. Infak jamaah dikelola secara produktif. Penguatan ekonomi umat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk perputaran dana infak bergulir bernilai miliaran rupiah, tetapi juga melalui sinergi usaha dagang yang dikelola oleh Majelis Taklim. Dampak nyatanya terasa langsung di tengah masyarakat. Pelatihan keterampilan seperti pembuatan produk pangan dan kerajinan membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan semangat kemandirian jamaah. Majelis Taklim Al-Barokah sebagai entitas sosial keagamaan yang mandiri, mampu membiayai operasional dakwah, kegiatan sosial, serta program pemberdayaan secara berkesinambungan. Terima kasih. Dewan juri, latar belakang dari program ini yang pertama adalah ada kegudahan hati tentang paradok orang Islam kaya, namun umat Islam miskin. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama kita, Profesor Dr. Nazarudin Umar, dalam salah seorang ulama bertajuk Asta Prakas dalam perspektif ulama Nahdlatul Ulama di Jakarta. Beliau menyampaikan pesan terakhir dari Gustar. Kira-kira seperti ini. Nazarudin, hati-hati Nazarudin, ya Gus, hati-hati, dan ini perlu dicermati. Suatu saat nanti pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan pemeluk agama. Maksudnya apa Gus? Kata Pak Nazarudin. Kemudian Gustur melanjutkan, ekonomi akan dikuasai oleh kelompok minoritas agama di negeri ini, sementara minoritas agama hanya menjadi pengantarnya. Untuk itu harus dicarikan solusinya. Yang kedua, kesadaran infak dari masyarakat Indonesia sudah tinggi, namun masih bersifat konsumtif. Dan latar belakang yang ketiga adalah lembaga filantropi seperti BASDA saat itu mempunyai aturan fikih yang pertama, bahwa zakat hanya diberikan pada perorangan, hibah, dan tidak boleh dikelirkan atau ditarik kembali. Karena itu, kami memulai program pemberdayaan ekonomi umat ini melalui Majelis Taklim yang saya dirikan, yang profilnya seperti ini. Awal mula berdirinya itu adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran atau tafsir. Kemudian berkembang, ada kajian kita, kita menggambarkan narasumber, tafsir dan sebagainya, dan juga akhirnya bergerak di pengembangan ekonomi umat. Ketika COVID tahun 2020, kita tidak boleh tatap muka, terus ada one day, one shift dengan online ya, setiap hari, dan sampai sekarang setiap hari menghatamkan 3 kali hataman Al-Quran. Anggotanya saat ini berjumlah 114 orang yang sudah meninggal 29 tahun. Pelaksanaan program ini kita langsung mensosialisasikan kepada jamaah. Kita menciptakan buku infak yang dicetak tahun 2012. Kemudian isi tentang sosialisasinya kita tuliskan di sini Bapak. Sahabat sekalian, infak melalui Majelis Taklim Al-Barokah bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya untuk kegiatan ekonomi produktif. Yang kedua, menjaga infak tetap utuh
sebagai modal umat. Sedangkan yang ditasarufkan adalah hasil dari kegiatan usaha. Yang ketiga, membantu pinjaman modal bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa bunga sama sekali. Yang keempat, menciptakan aset sebagai sumber pendanaan bagi syiar Islam. Yang kelima, menjadikan para munfik memperoleh lebih banyak pahala dan terus menerus walaupun dia telah meninggal, karena infaknya terus dimanfaatkan. Alhamdulillah, program ini bisa diterima. Setiap bulan kita bisa mengumpulkan infak sekitar 1 sampai dengan 2 juta rupiah. Dan kalau kita kalkulasikan dari tahun 2012 sampai dengan 2024, sudah terkumpul infak 277 juta 80 ribu rupiah. Kemudian dari perolehan infak ini kita memulai program yang pertama, memberikan pinjaman bantuan modal tanpa jasa. Alhamdulillah, dari kurun waktu 2013 sampai dengan 2024 kita sudah menggulirkan infak bergulir sebanyak 1.180 juta 233 rupiah. Kemudian program yang kedua adalah memberikan pelatihan bekerjasama dengan Basnas, kemudian itu ya. Kemudian dari pelatihan ini kita memberikan pabrik bakso Al-Barokah. Selanjutnya memberikan usaha dengan prinsip bebas taksit atau kredit nih, karena saya pengalaman 9 tahun di Singapura memberikan ini dengan alhamdulillah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 kita sudah memberikan pembiayaan 305 juta rupiah. Dan yang lain adalah membeli mobil layanan umat yang bertujuan memberikan layanan sosial bagi orang yang sakit. Tapi bagi masyarakat umum, ini biasanya ada uang masuk di situ. Jadi ada subsidi silang antara orang yang sakit dan orang yang umum yang tidak ada apa-apa kepengen naik mobil, sehingga bisa untuk operasional kendaraan ini. Bapak dan Ibu, dari program-program yang kita laksanakan ternyata mempunyai dampak yang sangat luar biasa di atas ekspektasi kita, yaitu yang pertama, bagi Masjid Al-Barokah ini sendiri tumbuh menjadi entitas sosial keagamaan yang mandiri, mampu membiayai operasional dakwah, kegiatan sosial, serta program pemberdayaan yang berkesinambungan. Kalau di video tadi beberapa kegiatan-kegiatannya bisa memberikan ziarah gratis, bantuan pendidikan, dana sosial, dan sebagainya. Bisa membantu tidak cuma di daerah Banjaranyar saja, tapi juga sampai kecamatan, kabupaten, ya kita memberikan. Dan bahkan ketika PHBI ini selalu menjadi sasaran untuk sebagai donatur. Kemudian manfaat berikutnya bisa mengikis praktek riba yang berada di lingkungan jamaah. Dan yang ketiga, menjadi tempat studi banding dari berbagai lembaga dan majelis taklim. Catat menjadi tempat rikhlah PKBN Muslimat Kabupaten Banyumas. Kemudian menjadi tempat studi banding dan majelis taklim Aisyah Kejabung Purbalingga. Kemudian dari pengurus dari Kabupaten Purworejo tahun 2017 juga datang ke situ, dan alhamdulillah ada pengurusnya sampai juara 2 di tingkat nasional. Dan saat ini model pemberdayaan Masjid Al-Barokah ini menjadi model pemberdayaan masjid program dari Kakan Kemenang Kabupaten Banyumas, Mas Ekodaya, masjid berbasis sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya, dan saya sebagai ketua tim ekonominya. Ini contoh beberapa hasil-hasil produk dari jamaah. Saya bawa satu ini bisa dibagi-bagi. Dan kesimpulannya, pemuda agama Islam sukses melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat dengan inovasi strategi pengelolaan infak berkelanjutan yang ditandai dengan aset ratusan juta dan pengguliran yang nilainya miliaran rupiah. Yang kedua, pemuda agama Islam telah sukses melaksanakan asta protes Kementerian Agama yang ke-6 pemberdayaan ekonomi umat, yaitu meningkatkan optimalisasi dana infak keagamaan untuk kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kepada Dewan Juri, Bapak Kesehatan, kita ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Karena salah satu dari Dewan Juri adalah Kasubdit di zakat dan wakaf, dan saya kira relevan untuk mengomentari atau mensyarah atau apa, silakan. Saya bisikin biar nanya malah ya. Nah, saya sebenarnya ingin berterima kasih pada seluruh penyuluh karena saya punya program PU, KUA dan Kampung Zakat itu Bapak Ibu semua yang mendengar. Terima kasih. Pertanyaan saya ini sangat meluki ya. Hati-hati nanti turbulen ya. Kenapa kok infak? Kenapa nggak wakaf produktif atau zakatnya yang digarap? Pertanyaan pertama itu simpel tapi sebenarnya perlu syarah satu buku itu. Lalu yang kedua, di Banyumas ini tadi ada akad kredit ya. Kenapa nggak Qardul Hasan? Karena ini kan basisnya non profit. Jadi ini kan ingin membuat satu lembaga keuangan syariah gitu ya, yang mikro tapi menggunakan metode kredit. Ini menarik juga. Cuma saya khawatir di situ banyak jebakan saya. Bagaimana menjelaskan kenapa nggak Qardul Hasan? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, ini sudah ada izinnya belum gitu ke misal jadi UPZ-nya bisnis atau jelas gitu, atau seperti apa izinnya? Terima kasih. Nih, terima kasih. Kenapa infak bukan zakat? Kalau zakatnya tadi sudah jelas nih, ada aturan fikih yang dengan kita tidak bisa leluasa, berbeda dengan infak. Kemudian sebenarnya ini prinsipnya itu sudah seperti wakaf, Pak. Sudah seperti kalau di tadi alasan yang pertama itu, bahkan di sini sebenarnya di sini wakaf, sudah ditulis wakaf di sini. Tapi kita konsultasi dengan beberapa ahli, ya kalau wakaf itu ada aturan-aturan mungkin masuk ke BWI dan sebagainya gitu. Jadi ini terikat dengan legalitas. Sementara kita menjalankan program ini membayangkan bahwa Majelis Taklim itu sebenarnya sederhana, cuma ngaji pertemuan, tapi ternyata bisa menggerakkan kegiatan sampai miliaran seperti ini. Tapi kalau kita nanti kok harus ada legalitas dan sebagainya, nah ini khawatir nanti malah justru tidak bisa menginspirasi Majelis Taklim lain gitu, Bapak. Kemudian yang kedua tentang pembiayaan tadi. Nah, kalau di yang pertama itu yang bergulir itu, Bapak, itu murni sama sekali tidak ada keuntungan. Tapi kalau yang kredit itu betul-betul yang kita bisnis, menjadi sumber pemasukan dari Majelis Taklim Al Barokah. Kalau pembiayaan, walaupun pembiayaan itu nggak ada jelas, ternyata memang dalam pelaksanaannya juga sering ada infak masuk lagi, tambahan masuk lagi, karena memang kita mengajarkan untuk ketika diberi pinjaman untuk mengembalikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau yang kredit memang kita memberikan bahwa kayak pembiayaan sistemnya itu dengan pengalaman di sini itu, kemudian akhirnya ada hasil di situ. Dan keuntungan kita kalau di kredit kita mau mengambil 30% langsung di situ keuntungan, ya. Tapi kalau sudah lancar itu 20%, dan kita sifatnya kita beli, bukan kita kreditkan uang, bukan, tapi kita memberikan orangnya ke toko, kemudian barangnya sekarang, kemudian kita cicil setiap bulan, begitu, Bapak. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Oh, izin. Ya, kita berangkat dulu memang dari UPZ, Pak. Cuman UPZ dulu itu ada pembagian 30-70 dan kita ada laporan. Nah, di UPZ kita dulu di Banjaranyar itu makanya tadi di awal di latar belakang ada batasan kayak gitu, ya. Itu yang melatar belakangi kita. Jadi ada aturan bahwa zakat itu tidak boleh digulirkan, tidak boleh, karena kita juga pernah tanya dengan ketua zakat wilayah Jawa Tengah, itu nggak boleh. Zakat itu artinya kalau digulirkan itu artinya menarik kembali, gitu loh. Tapi kalau infak itu bebas sesuai dengan tujuannya, dan kebetulan untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 saya juga sebagai pengurus Basnas Kabupaten waktu Basda ini, Basda sama aturannya seperti itu. Jadi kita memang tidak
belum bisa leluasa. Cuman kalau saat ini itu ada terobosan venan, mini venan atau apa mikrovenan itu. Jadi Basnas sekarang itu ini bisa seperti ini. Dan saya itu sekarang karena ada masukan seperti itu juga sudah menerbitkan minta SK dan sudah terbit, karena sekarang berdasarkan zakat UPZ masjid itu bisa mengelola 100% di situ, dan kita sudah menerbitkan Pak, sudah legal. Terima kasih. Bukan sudah diterbitkan UPZ, SK UPZ ya, untuk masjid dan kebetulan saya sebagai ketua UPZ-nya. Terima kasih. UPZ masjid. Kalau majelis taklimnya itu samain pulang dari sini nanti bisa ditangkap polisi karena nggak ada izin. Benar Pak, ini jadi dulu maaf ini penting juga Pak, ini penting yang dulu ini permasalahan kita itu menarik dana itu hanya dari jamaah Pak, tidak dari luar. Kalau semuanya tarik seperti kena polisi semuanya, nanti penyuluh juga masuk penjara semuanya, karena penyuluh juga iuran Pak. Ini juga sama, ini iuran hanya untuk anggota, tidak narik dari luar, makanya jumlahnya pasti tadi 114 orang gitu. Maaf Pak. Baik, kita berikan aplaus kepada peserta tampak.